Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa beserta dengan saudara, dan saudara selalu dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari hari ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi saya bacakan: hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, saudara-saudara, berdasarkan ayat itu, kalau kita melihat bahwa di dalam ayat itu posisi ayah dan posisi ibu adalah sejajar, di mana kita dikatakan di sana bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi orang tua kita, yaitu ayah kita atau ibu kita, sejajar, dan mereka harus mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam budaya hidup di dalam dunia ini, dalam budaya masyarakat, ada budaya yang lebih menghargai ibu atau ada budaya yang lebih menghargai ayah. Tetapi di dalam kekristenan, ayah dan ibu posisinya adalah sama. Posisinya adalah sama. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, pertanyaannya sederhana, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Saudara, alasan yang pertama adalah karena orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita, adalah wakil Tuhan bagi kita. Mereka adalah wakil Tuhan bagi kita, dan kita tidak bisa memilih untuk lahir dari siapa. Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari wanita apa saja, tetapi kita bisa lahir dari wanita atau dari pria yang Tuhan sudah tetapkan bahwa mereka berdua adalah orang tua kita. Mereka adalah wakil Tuhan. Tuhan telah menetapkan mereka untuk menjadi orang tua kita. Nah, ini adalah satu hal yang sangat prinsip, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di mana orang tua kita adalah ketetapan dari Tuhan. Kita tidak punya hak untuk memilih, kita tidak bisa memilih, tetapi Tuhan, ketetapan Tuhan, Tuhan yang memilihkan untuk kita. Kalau saudara ingin menikah, saudara bisa memilih suami atau istri. Saudara tinggal pilih berdasarkan dengan pertimbangan saudara, dan saudara bisa memilih mau menikah dengan siapa. Tetapi dengan terhadap orang tua, kita tidak bisa memilih. Dan Tuhan yang pilihkan buat kita. Kalau Tuhan yang sudah memilihkan buat kita, berarti ini adalah ketetapan Tuhan. Kalau ini adalah ketetapan Tuhan, berarti kita harus menghormati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, menghormati orang tua, menghormati atau rasa hormat kepada orang lain, hormat itu harus dimulai dari rumah kita. Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita sendiri, maka kita pun tidak bisa menghormati orang lain. Kita tidak bisa menghormati orang lain kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri saja kita tidak hormati, bagaimana mungkin kita bisa menghormati orang lain? Lalu kemudian yang ketiga, saudara, posisi menghormati orang tua itu ada hukum, 10 hukum, dan urutan yang kelima. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 tadi, yang kita bacakan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, adalah masuk dalam 10 hukum
Tuhan. 10 perintah Tuhan. Dan posisi hukum menghormati ayah dan ibu atau orang tua kita itu ditempatkan pada hukum yang kelima, ya. Nah, di dalam hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu ada hukum relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah, sujud menyembah kepada Allah lain dan sebagainya. Ya, itu adalah hukum 1 sampai 4 dalam kaitan relasi dengan Tuhan. Nah, lalu kemudian hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10 adalah hukum yang berkaitan dengan relasi dengan sesama, berkaitan dengan relasi dengan orang lain, dengan sesama kita sebagai manusia. Tetapi di tengah-tengah relasi hukum itu ada hukum, yaitu menghormati ayah dan ibu kita di dalam urutan yang kelima. Jadi posisi menghormati ayah dan ibu ada di posisi antara Tuhan dan manusia. Artinya adalah bahwa hukum ini sangat serius. Peraturan Tuhan ini sangat serius. Perintah menghormati orang tua ini sangat serius. Dan jika Anda tidak menghormati orang tua, artinya Anda juga tidak akan menghormati Tuhan. Jikalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita, maka kita otomatis tidak juga akan menghormati Tuhan. Karena relasi hukum ini adalah sangat serius penempatannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi ya. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Karena ini adalah hukum dari Tuhan, perintah Tuhan yang tidak bisa kita bantah. Perintah mana lagi yang paling tinggi selain perintah dari Tuhan? Lalu kemudian bagaimana wujud kita menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita? Bagaimana wujud nyatanya? Saudara, ada beberapa hal. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat mereka. Mendengarkan nasihat mereka. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1, Rasul Paulus menjelaskan tentang kewajiban anak, yaitu untuk mendengarkan nasihat Tuhan, nasihat orang tua, ya. Nah, nasihat orang tua yang seperti apa? Nasihat orang tua yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nasihat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau misalnya orang tua mengajarkan yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman Tuhan, jelas sebagai anak kita tidak boleh ikut. Tapi kalau peraturannya, kalau perintah orang tua kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus taat, kita harus menghormati. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kata Rasul Paulus, ya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Perhatikan kata di dalam Tuhan. Dan ayat-ayat ini juga bisa muncul ya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, Amsal 1 ayat 8 dan seterusnya. Ya. Jadi cara kita atau wujud nyata kita menghormati orang tua kita adalah dengarkan nasihat mereka yang sesuai dengan firman. Yang kedua adalah membantu dan menolong ayah atau ibu kita, ya. Menolong dan membantu ayah ibu kita, ya. Bantu mereka di rumah, ya. Bantulah mereka di rumah. Orang tua kita, ayah kita sudah bekerja keras, ayah kita sudah bekerja, berusaha mencari uang, ibu kita juga sama, membanting tulang, bekerja keras, ya. Nah, sebagai anak, ya, bantu mereka, ya, bantu mereka di rumah, bantu mereka cuci piring, bantu mereka membersihkan rumah dan sebagainya. Bantu yang bisa kita kerjakan, bantu orang tua kita sebagai wujud kita menghormati mereka. Kerjakan apa yang bisa, kerjakan di rumah. Jangan cuma hanya main handphone terus, saudara. Generasi hari ini, saudara, sibuk dengan gadget. Generasi hari ini, baik yang
masih kecil maupun yang sudah remaja, bahkan pemuda, telah dipengaruhi oleh apa? Oleh budaya hari ini, di mana gadget tidak bisa lepas dari tangan. Setiap hari pulang sekolah, main handphone dan sebagainya, sehingga orang tuanya begitu sibuk, tetapi anaknya bermain, memegang handphone terus. Nah, sehingga tidak membantu orang tua mereka. Nah, kalau kita menghormati orang tua kita, nasihat saya bagi anak-anak muda sekarang ini, bantulah orang tuamu. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan untuk meringankan beban orang tuamu di rumah. Ingat, mereka telah berjuang demi hidup saudara. Mereka telah berjuang. Papamu telah berjuang setengah mati. Mamamu telah berjuang melahirkanmu. Dan itu kita harus menghormati mereka, membantu mereka, menolong mereka, dan mensupport mereka. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan kita sebagai anak seperti bos di rumah. Apa-apa tidak kita mau kerjakan. Apa-apa orang tua, padahal kita sudah berumur. Dan orang tua menyediakan kita makan, menyediakan kita minum. Padahal kita punya tangan, kita punya kaki. Dan kita juga sudah bukan anak kecil lagi. Dan kita harusnya merasa mengasihi orang tua kita. Orang tua kita sudah setengah mati berjuang. Dan kita sebagai anak harus membantu mereka yang bisa kita kerjakan. Yang ketiga, bagaimana wujud kita menghormati mereka, yaitu berbakti kepada mereka. Berbaktilah kepada mereka. Bahagiakan mereka selama mereka masih sehat dan selama mereka masih hidup. Saudara-saudara, selama orang tua kita masih hidup, masih sehat, masih bisa makan itu, makan ini, dan kita sebagai anak, berikanlah mereka. Kita mampu, kita belikan buat mereka. Kita mampu, kita kasih mereka. Karena selama mereka masih sehat, masih hidup, mereka masih bisa menikmati. Dan kalau mereka sudah tidak ada di dalam dunia ini, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Kita mau menangis darah pun, dia tidak akan bangkit lagi. Karena itu, saudara, penyesalan terbesar bagi anak-anak, yaitu ketika orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menolong, membantu, meringankan, dan membuat mereka bahagia. Kalau sudah meninggal, kita menangis, kita bercucuran air mata, itu sudah tidak ada artinya lagi. Dia tidak bisa melihat lagi, hanya orang lain yang melihat, dan itu tidak ada artinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selama orang tua kita masih hidup, hormati mereka, sayangi mereka, berbaktilah kepada mereka. Kecuali kalau kita tidak mampu. Kalau kita masih mampu, kita bisa menolong, berbakti kepada mereka. Dan perhatikan ayat berikutnya. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi upah bagi anak yang menghormati ayah dan ibunya adalah satu, hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti bahagia. Ya, hidupmu akan bahagia ketika engkau menghormati ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu adalah wakil Tuhan. Bayangkan kalau engkau menghormati wakil Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkatimu. Ya. Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan pun akan sayang kepada kita. Nah, kalau kita menghormati dua orang yang Tuhan jadikan wakil kita, kita tentu akan bahagia. Nah, anak yang durhaka tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya. Anak yang berontak, anak yang durhaka, anak yang kurang ajar,
terhadap orang tua tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya. Tetapi anak yang menghormati ayah dan ibunya, hidupnya pasti bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab berkata panjang umur, ya, supaya panjang umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, mari kita belajar, mari kita menghormati orang tua kita selama mereka masih ada, masih sehat, masih hidup, dan masih bisa melihat kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kami belajar dari firman-Mu tentang menghormati orang tua kami, menghormati ayah dan ibu kami. Tuhan, kami sadar kami jauh dari sempurna. Sebagai anak kami jauh dari sempurna. Kami punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi kami bersyukur firman-Mu selalu mengingatkan kami agar kami menghormati ayah dan ibu kami. Sebagai anak Tuhan, tolong kami agar kami menghormati orang tua kami, berbakti kepada orang tua kami selama mereka masih sehat, selama mereka masih hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah orang tua kami, berkati papa mama kami. Biar mereka diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera. Bahkan mereka juga boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.